Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Idam, masih di channel Idam Edu. Anak-anak, harusnya kita selalu bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar tentang banyak hal. Karena dengan belajar banyak hal akan membawa kita menjadi insan-insan yang berliterasi. Kali ini Pak Idam akan mengajak anak-anak sekalian untuk belajar mengenai mencari informasi pada sebuah bacaan dengan memperhatikan kata-kata baku. Kemudian juga nanti kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan dan hewan untuk kehidupan manusia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita dalam belajar menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pastikan anak-anak juga sudah bersih-bersih diri, mandi, kemudian mengenakan pakaian yang rapi dalam melaksanakan kegiatan belajar. Belajar dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun anak-anak belajar, semoga menjadi penambah ilmu dan kita bisa menjadi insan yang berliterasi. Silahkan untuk bisa menyimak video yang berikut ini. Ya, kita masuk pada tema 2, subtema 3, dengan judul Bersatu Kita Teguh. Kita masuk di pembelajaran yang pertama. Kita mau belajar apa ya? Semoga apapun yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Karena dengan belajar, kita tentunya bisa tahu banyak hal. Sebelum kita lanjut ke materi, sesuai yang kita sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai informasi penting, kemudian ada kata baku, dan tentunya manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Sebelum itu, yuk kita kenal tokoh bangsa. Kita harus kenal karena beliau adalah tokoh bangsa yang mempunyai jasa besar untuk bahasa Indonesia. Nah, namanya adalah Burhanuddin Muhammadiyah atau disingkat dengan BMDiyah, atau namanya adalah Burhanuddin. Beliau adalah penyimpan naskah proklamasi. Yuk kita simak teks bacaan tentang Burhanuddin Muhammadiyah. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BMDiyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BMDiyah selama 46 tahun, 9 bulan 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul setengah 11 atau 10.30, dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BMDiyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, dari teks bacaan ini kira-kira apa yang dapat kita simpulkan atau informasi penting apa yang dapat kita pelajari? Tentunya anak-anak sekalian bisa menyimpulkannya dengan bantuan menggunakan kata tanya. Namun sebelumnya, mari kita perhatikan. Dari teks bacaan tadi, adakah kata yang tidak baku? Yuk, sebelumnya, kata baku adalah kata resmi yang digunakan pada suatu tulisan formal ataupun pada saat situasi resmi. Kemudian penulisannya itu atau pengucapannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lalu dulu kita kenal yang namanya adalah ejaan yang disempurnakan, yang dinamakan EYD. Sekarang kita menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUB. Pada intinya sama, yaitu kita menyamakan kata-kata yang sesuai atau yang baik dan benar. Contoh-contoh untuk kata baku pada video berikut ini. Nah, berikut di samping kiri adalah contoh kata yang tidak baku, dan yang di samping kanan adalah kata bakunya. Contohnya adalah nasihat.
Nasihat adalah kata yang tidak baku. Harusnya pada penulisan formal atau situasi resmi menggunakan kata baku yaitu nasihat, menggunakan i. Kemudian contoh yang kedua ada apotik. Seharusnya kata bakunya adalah apotek. Cuman kata bakunya yaitu cuma. Untuk gubuk menggunakan g, harusnya kata bakunya adalah gubuk menggunakan k. Sedangkan kata tidak baku yang terakhir adalah jadwal, harusnya adalah jadwal. Ini hanya 5 contoh kata tidak baku dan contoh kata bakunya. Silakan anak-anak bisa menyimak kembali untuk teks bacaan PM dia, kemudian bisa mencari kata-kata yang baku ataupun kata-kata yang tidak baku terlebih dahulu dan kemudian dicari kata bakunya. Mencarinya bagaimana? Silahkan anak-anak dicari bisa menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia baik secara offline maupun online. Selanjutnya, kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata baku. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat efektif dengan bantuan kata tanya mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana, dan apa. Ini adalah langkah-langkah untuk mencari informasi pada teks bacaan. Teks bacaan yang dimaksud adalah teks bacaan PMD. Itu tadi untuk mencari kalimat efektif dengan cara mengembangkan informasi dan kita mencari juga kata yang tidak baku untuk merubah menjadi kata yang baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan dan hewan bagi kehidupan manusia. Karena sesuai dengan subtema 3 yaitu yang berjudul Bersatu Kita Teguh. Karena dengan kita bersatu dengan alam, kita bisa bekerja sama dengan alam, kita bisa mendapatkan manfaat dari tumbuhan dan hewan. Persatuan dan kesatuan juga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan manusia yang bersatu dengan alam. Maksudnya bersatu di sini bukan kita bersatu menjadi satu ya, tetapi kita saling merawat, saling memberikan manfaat. Jika manusia merawat tumbuhan dan hewan dengan baik, maka akan diperoleh berbagai manfaat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan untuk manfaat hewan terhadap kehidupan manusia terlebih dahulu. Ya. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup di bumi memiliki manfaatnya masing-masing, termasuk hewan. Adapun manfaat hewan bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Hewan dapat menghasilkan bahan pangan berupa daging, telur, dan susu. Daging berasal dari ayam, sapi, ikan, dan yang lain. Telur berasal dari ayam, itik, burung puyuh misalnya, dan susu berasal dari sapi atau kambing. Yang kedua adalah penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan, misalnya wool yang berasal dari hewan seperti biri-biri, sutra yang berasal dari ulat sutra. Kemudian manfaat hewan yang ketiga adalah penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Yang keempat, diambil tenaganya. Maksudnya adalah seperti sapi, kerbau, dan kuda dimanfaatkan untuk menarik gerobak, kuda dimana untuk menarik delman dan lain-lain sebagainya, dan bahkan juga diambil tenaganya untuk kegiatan pertanian. Selanjutnya ada manfaat hewan untuk bahan kerajinan. Sapi dan kerbau biasanya dimanfaatkan untuk kulitnya, maksudnya dimanfaatkan kulitnya untuk membuat seperti wayang kulit atau kerajinan yang lain. Kemudian ada nomor 6 yaitu manfaat untuk membersihkan kotoran. Misalnya keong sawah ataupun ikan-ikan yang membersihkan kotoran-kotoran ya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di rawa-rawa biasanya untuk membersihkan lumut-lumut yang ada. Selanjutnya itu tadi adalah manfaat hewan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia tidak terlepas seperti halnya manfaat hewan bagi manusia ya. Yang pertama adalah makanan, tentu saja karena
makanan biasanya tidak hanya dari hewan tapi juga dari tumbuhan, seperti halnya ada daun, bunga, buah, dan biji. Contohnya seperti tumbuhan yang dimanfaatkan adalah sagu, ada aren, ada singkong, dan lain-lain sebagainya, dan berbagai macam sayuran misalnya. Kemudian ada penghasil bahan sandang. Bahan sandang yang berasal dari tumbuhan antara lain seperti katun yang terbuat dari serat kapas. Yang ketiga ada bahan bangunan untuk membuat gedung bertingkat, rumah, sekolah, dan yang lain. Bahan yang digunakan misal adalah kayu jati, mahoni. Kemudian bagian yang digunakan adalah kayunya ataupun bahan-bahan yang lain yang bisa menopang dalam pembuatan bangunan. Kemudian yang nomor 4 ada bahan obat-obatan. Tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat-obatan antara lain seperti sirih, ada yang lain seperti alang-alang. Kemudian sirih itu untuk obat gatal-gatal, misalnya ada alang-alang untuk mengobati panas dalam, ada daun-daunan seperti daun dadap untuk menurunkan panas, ada jinten untuk mengobati batuk, dan lain sebagainya. Ada juga tanaman obat keluarga seperti kunyit, ada jahe, ada lengkuas, ada temulawak untuk obat-obatan. Selanjutnya ada bahan baku industri. Bahan baku industri contohnya yaitu getah karet untuk membuat ban, getah pinus untuk membuat turpentin dalam industri cat, dan buah kelapa sawit untuk membuat minyak goreng. Selanjutnya ada pewarna alami. Pewarna alami dari tumbuhan seperti sawi untuk warna hijau, wortel untuk warna jingga atau oren, ada cabai merah untuk membuat warna merah, dan kunyit untuk membuat warna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Menjaga kualitas air tentunya tidak terlepas dari menjaga kualitas udara. Untuk menjaga kualitas air maksudnya adalah tanaman berguna untuk menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Seperti halnya adalah tanaman bakau. Untuk menjaga kualitas udara, semua tanaman berguna untuk menjaga kualitas udara loh. Di mana adanya tanaman dapat membuat udara menjadi bersih dan segar. Yang terakhir adalah sebagai tanaman pagar. Seperti halnya beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan Nah, itu tadi adalah macam-macam manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sekarang ada penugasan nih, yaitu silakan amati lingkungan di sekitarmu, catatlah hewan dan tumbuhan yang bisa kamu amati. Sebutkanlah manfaatnya. Setelah selesai, silakan kumpulkan kepada gurumu. Nah, easy to remember. Kesimpulan materi pada kesempatan kali ini yaitu kita telah belajar mengenai informasi penting pada sebuah bacaan. Kita tadi juga belajar mengenai tokoh bangsa yaitu PM Dyah. Kita juga belajar kosakata baku dan manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Demikian, jika ada informasi ataupun jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kok menghubungi Pak Idam di idamsimak@gmail.com atau di WA 089978555675 di SD Negeri 1 Pagerjo. Nah, itu tadi untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.